terpercaya. Isu pendidikan, kesehatan, kemiskinan jadi prioritas. Harga kedelai naik, harga tahu tempe normal. Melihat pembuatan pipa alat musik Papua. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Kita awali berita utama saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong melakukan pencarian satu orang hilang di Sungai Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Diduga korban diterkam buaya. Satu tim dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong yang berjumlah 6 orang bersama warga kemudian menyusuri Sungai Klamono, Kabupaten Sorong dengan menggunakan perahu karet dan longboat untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga diterkam buaya. Untuk pencarian hari kedua, korban belum juga ditemukan. Tim SAR menemukan sejumlah kendala seperti jaringan telekomunikasi dan angin 3 sampai dengan 7 km dari timur laut. Dan memberangkatkan tim sebanyak 6 orang. Dan setelah tiba di lokasi, kami berkoordinasi ke Polsek Klamono serta masyarakat setempat untuk pencarian korban tersebut. Namun hingga saat ini pencarian telah dilakukan dengan menggunakan perahu karet serta longboat milik masyarakat, juga dengan menggunakan drone milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong. Namun hingga saat ini masih nihil. Korban bernama Tri Mulyono berusia 23 tahun ini awalnya sedang memancing di tepi Sungai Klamono, Kabupaten Sorong pada Selasa 13 Mei 2025. Tiba-tiba korban diterkam buaya. Keluarga dan polisi sempat melakukan pencarian awal, namun korban belum juga ditemukan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menekankan 3 isu penting dalam Musrembang Otonomi Khusus, yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan ekstrim. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tahun 2026 nanti yang berlangsung pada Kamis siang, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu minta agar isu pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan ekstrim menjadi prioritas utama. Elisa Kambu bilang untuk kemajuan suatu daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan pendidikan yang layak dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang handal. Setelah Musrembang Otsus, Gubernur minta Bupati dan Wali Kota dari 5 kabupaten dan 1 kota untuk rapat bersama membahas solusi dan strategi agar menuntaskan masalah-masalah tersebut. Angka stunting sekarang berapa? Kita punya kemiskinan ekstrim, angkanya berapa? Jangan kita bilang ini kita miskin ekstrim ini, tapi angkanya berapa? Target kita sekian tahun itu berapa? Sudah, kalau hanya berapa itu tidak usah pikir fisik lagi. Uang per tahun ini endorse kemiskinan dulu. Hentikan itu stunting dulu, baru nanti tahun berikutnya. Jangan biarkan masalah itu tinggal begitu terus, mulai pikir fisik saja terus. Ngapain? Yang diurus itu manusia, kesejahteraan. Manusia itu sehat,
manusia itu sehat, manusia itu cerdas, pintar, baru tidak urus diri sendiri. Sementara untuk pembangunan nanti akan dibahas kembali, mengingat anggaran dari pusat kepada Provinsi Papua Barat Daya sangat terbatas. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. PT Salawati Hijau Lestari, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk jasa lingkungan, sosialisasi rencana kegiatan pemanfaatan hutan berkelanjutan yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah daerah setempat karena tujuannya demi pengelolaan hutan secara lestari. Sebagai pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, khusus jasa lingkungan, pertama yang mendapat izin di tanah Papua, PT Salawati Hijau Lestari memulai langkah dengan membuka ruang dialog dan kerjasama bersama pemerintah, masyarakat, dan LSM serta sejumlah instansi lain. Area yang akan menjadi fokus seluas 78.390 hektar di distrik Inanuatan, Matemani, Kokoda, dan Kokoda Utara di Kabupaten Sorong Selatan. Kawasan ini memiliki kekayaan hayati yang tinggi dan menjadi rumah bagi berbagai spesies khas Papua. Dengan terbitnya SK BPH yang pertama di Papua, jadi kewajiban kami setelah terbit itu kita harus sosialisasikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kegiatan ini disambut baik oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup, Julian Kelikambu bilang, pentingnya mekanisme perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagai solusi perlindungan hutan tanpa perusakan. Kita punya kekayaan hutan ini dikelola atau tidak dikelola sama. Kalau dikelola itu akan memberikan nilai manfaat kepada masyarakat adat. Masyarakat bisa dapat nilai manfaat, ekonomi masyarakat bisa bertumbuh, masyarakat dapat ilmunya juga di situ. Sementara itu, Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori bilang, dengan adanya program ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat adat sebagai pemilik hutan, yakni menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, serta melindungi satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Kegiatannya berdampak pada bagaimana kelestarian hutan. Tujuannya pertama tadi kelestarian alam. Di dalamnya ada hutan, kayu, rotan, sagu, dan lain sebagainya. Ini bagaimana untuk hasil manfaatnya untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat melibatkan dan memperdayakan masyarakat lokal dengan memberikan manfaat ekonomi serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Harga kedelai naik, harga tahu tempe normal. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Jedias di Kompas Sorong. Saudara, kita beralih ke Manokwari. Meskipun harga kedelai impor mengalami kenaikan, namun tidak mempengaruhi harga tahu tempe di pasar Manokwari. Sejumlah pedagang enggan menaikkan harga dan terpantau normal. Seperti yang terpantau di Pasar Sentral Wosi Manokwari, tahu dijual seharga Rp5.000 per 2 potong. Sama halnya dengan tempe, namun untuk tempe berukuran besar per potongnya dijual Rp5.000. Pedagang mengaku harga tersebut masih normal, namun tidak menutup kemungkinan harga tahu dan tempe bisa saja sewaktu-waktu akan mengalami kenaikan. Karena saat ini harga kedelai sudah merangkak naik.
Tetap sama. Sama. Dan tidak naik, tidak turun, masih stabil. Besar 5.000, yang kecil 25.000. Dari pabrik juga sama. Iya, hanya orang saja tahu dia munculnya berapa. Sementara itu produksi tahu tempe masih terus beroperasi. Sekali produksi tahu, para pengusaha menghabiskan 4 kuintal bahan baku dan untuk tempe 2,5 kuintal. Walaupun terjadi kenaikan harga kedelai, permintaan masyarakat di pasar masih seimbang, sehingga harga tahu tempe di pasar normal. Di pasar harganya 2.500. Kalau dari rumah 2.500 juga. Karena kan sekarang harga kedelai naik gitu. Kena berapa ya? Sekarang 1 karung kena 560 per karung yang 50 kilo. Jadinya harga kedelai penjual tahu tempe di pasar standar, harganya masih sama 2.500. Tidak hanya pedagang di pasar, permintaan paling banyak dari pemilik warung makan dan penjual sayur keliling. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Kota Ambon mulai ramai. Hewan kurban seperti sapi sudah banyak dijajakan di berbagai lokasi. Untuk memastikan kesehatan hewan yang dijual, Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Ambon akan melakukan pemeriksaan kesehatan di lokasi penjualan hewan kurban. Sejumlah pedagang sapi musiman di Kota Ambon mulai ramai menjajakan berbagai pilihan hewan kurban bagi masyarakat yang ingin berkurban saat perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2025. Puluhan hewan kurban jenis sapi yang dijual pedagang ini didatangkan dari sentra peternakan di Desa Gemba, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk harga hewan kurban jenis sapi di lokasi penjualan ini bervariasi, tergantung dari ukuran dan kondisi hewan, mulai dari 10 juta hingga 35 juta rupiah per ekor. Sapi yang dijual di sini ada sekitar 50 lebih kan. Tapi yang baru datang saat ini ada 11 ekor. Ini dijual dari harga mulai dari 10 juta sampai 35 juta. Selain harga, aspek kesehatan hewan kurban juga menjadi perhatian utama. Untuk itu, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Ambon akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban guna memastikan seluruh hewan-hewan ini bebas dari penyakit dan layak untuk dikurbankan. Kalau dari dinas seperti itu yang biasa dilakukan dari tahun ke tahun, pasti akan melakukan pemeriksaan untuk ibu itu. Nanti kalau untuk hewan kurban yang dijual itu mungkin kita melakukan survei pada saat minggu terakhir di bulan Mei sampai dengan tanggal 6 Juni. Tanggal Juni kita akan melakukan survei pasar dengan survei hewan ternak yang akan dijual. Dengan langkah ini diharapkan masyarakat dapat berkurban dengan tenang dan memastikan hewan yang mereka beli dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV, Ambon, Maluku. Pastor dari Tarekat Ordo Santo Agustinus, Lewi Ibori, menceritakan kunjungan Paus Leo XIV ke Papua, khususnya di Sorong, Papua Barat Daya. Saat itu Paus Leo XIV menjabat sebagai pemimpin Ordo Santo Agustinus. Pastor Lewi Ibori yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Agustinus bilang, Paus Leo XIV yang pernah menjabat sebagai pimpinan Ordo Santo Agustinus berkunjung ke Sorong, Papua Barat Daya. Ia mendatangi SMA Santo Agustinus dan memberikan seminar. Selain itu mengunjungi gereja katedral dan beberapa tempat lainnya. Bahkan tidak hanya di Sorong, melainkan Paus Leo XIV juga berkunjung ke Ayawasi, Kabupaten Maibrat. Kunjungan Paus Leo XIV sangat memberi kesan bagi para pastor Ordo Santo Agustinus dan juga umat yang turut bertemu dengannya. Dia pernah karena waktu itu beliau sebagai prior general OSA di Roma. Dia kunjungi anggota-anggota OSA di Papua 2 kali.
satu kali dalam rangka ulang tahun OSA di Papua, yaitu OSA hadir di Papua waktu itu Papua Nugini ya, pada tanggal 1 Januari 1959 1 Januari. Beliau datang ke seminar di SMA Agustinus, dan dia kunjungan juga ke Ayawasi dan juga ke Papua. Dengan seruan pesan perdamaian, Pastor Ordo Santo Agustinus akan terus mendoakan dan mendukung Paus Leo XIV dalam karya kemanusiaan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Melihat pembuatan tifa alat musik Papua. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Jedias di Kompas Sorong. Saudara, Papua tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, melainkan kekayaan yang tersimpan lainnya yaitu seni budaya. Salah satunya berasal dari alat musik tradisional tifa. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat seperti apa proses pembuatan tifa. Dan berikut liputannya. Saat ini saya berada di Yayasan Belantara Papua. Di tempat ini kita akan melihat proses pembuatan beberapa alat musik tradisional Papua. Seperti apa prosesnya? Ikuti saya. Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua yang biasa digunakan dalam sejumlah acara. Proses pembuatan tifa ini membutuhkan waktu hingga 1 minggu jika semua bahan bakunya tersedia, karena prosesnya sedikit sulit. Bahan dasar alat musik ini berasal dari kayu. Biasanya kayu yang diambil dari hutan akan dibersihkan, kemudian dilubangi bagian tengah dan selanjutnya dihaluskan. Biasanya pengrajin akan membuat ukiran Papua di badan tifa tersebut. Dan untuk menghasilkan suara, salah satu bagian dari lubang tifa akan ditutup dengan menggunakan kulit hewan. Nah saudara, beginilah proses pembuatan tifa, salah satu alat musik tradisional Papua. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pengrajin bahwa tingkat kesulitan yang dialami oleh pengrajin yaitu mencari bahan baku dan juga proses pembuatannya. Alat musik tifa dapat dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan, sesuai dengan irama lagu atau tarian yang akan dibawakan. Tifa juga biasa digunakan dalam setiap acara untuk pertanda pembukaan suatu kegiatan. Yayasan Belantara Papua sudah memproduksi tifa sejak tahun 2005 sampai saat ini. Selain tifa, ada juga sejumlah alat musik tradisional lain seperti ukulele dan stand bass, serta ada juga patung dan lukisan kesenian tradisional Papua. Kalau di sini teman-teman fokus ke kerja budaya, jadi salah satunya produksi alat musik. Terus produksi alat musik, tapi juga mulai coba ajar adik-adik teman-teman yang lain untuk bagaimana mungkin alat musik seperti apa. Alat musik apa saja yang kakak dong kerjakan di sini? Ada tifa, ukulele, ada stand bass. Mungkin alat-alat musik itu yang coba tong produksi sekalian tong mulai coba ajar ke adik-adik lagi.
Harga jual satu tifa bervariasi tergantung dari ukurannya, yang dimulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain memproduksi alat musik tradisional, Yayasan Belantara Papua juga mengembangkan kesenian melalui pembuatan batik. Ada 2 jenis batik yang dibuat, yakni batik tulis dan batik cap. Pembuatan batik ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Bermula dari menekuni seni melukis, Petrus, salah satu pengrajin batik di Yayasan Belantara Papua, mencoba menuangkan hasil karya tangannya lewat membatik dengan mengangkat kebudayaan asli Papua dari suku Biak. Karena menurutnya dengan membatik, karya seni yang dihasilkan dirasa tidak akan menjadi sia-sia. Dalam membatik ada beberapa tingkat kesulitan yang dihadapi. Salah satunya dalam pembuatan batik tulis, di mana pengerjaannya bisa memakan waktu hingga 1 minggu jika dibandingkan dengan pembuatan batik cap hanya dibutuhkan waktu sehari. Proses pengerjaan batik tulis selama 1 minggu ini untuk kain berukuran 2 hingga 3 meter. Ini paling penting sekali buat saya karena tadinya kan kita gambar di kain, kertas, terus kertas itu kita taruh, kita jalan, sudah dia tinggal terbuang, tercecer ke sana kemari, jadi sia-sia tuh gambar itu. Jadi itu mulai ke kain, itu bikin akan di kain, dia jadi berharga, dia punya nilai, jadi dia tidak terbuang, tercecer lagi, tapi dia punya nilai gitu. Hasil karya kerajinan tangan membatik juga dibagikan kepada pemuda Papua lainnya lewat pelatihan. Hal ini dilakukan agar budaya Papua tidak hilang dan tetap diingat lewat ukiran yang tertuang dalam membatik. Setelah memproduksi batik Papua, para pengrajin di Yayasan Belantara juga mempromosikan hasil kerajinan tangan mereka ke Sorong dan sejumlah daerah lainnya yang ada di Papua. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen terpercaya.